Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an wa syahrul ghufran wa syahrul irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala mamarrid duhuri wal a'wam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Bahkan Rasulullah dan para sahabat yang kemudian diikuti oleh umat Islam senantiasa menanti Ramadan. Ketika sampai bulan Rajab dan bulan Sya'ban, senantiasa banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bulan Rajab, berilah keberkahan pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya para sahabat 2 bulan sebelum sampai Ramadan sudah menanti. Oleh sebab itu, kita selayaknya sebagai umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, untuk menghadapi Ramadan dengan penuh sukacita dan penuh persiapan. Agar maksimal menghadapi Ramadan, dan ketika kita di bulan Ramadan maksimal dalam melaksanakan ibadah kita, maka perlu ada persiapan-persiapan. Apalagi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang boleh jadi adalah suatu Ramadan yang penuh dengan keprihatinan, atau mungkin juga bisa menjadi sebuah bulan yang istimewa. Karena pada bulan Ramadan tahun ini umat Islam diberikan ujian yang berat, di mana tersebarnya COVID-19 ini yang akhirnya umat Islam ada pencegahan-pencegahan untuk tidak bisa berjamaah di masjid, tidak bisa meramaikan sholat tarawih di masjid, tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya di masjid. Ini adalah suatu ujian yang berat. Maka persiapan menghadapi Ramadan tahun ini harus maksimal. Yang pertama, persiapan utama adalah bagaimana kita memiliki ikhlas dalam berniat. Jadi mengikhlaskan semua keinginan kita menghadapi Ramadan itu lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi untuk kebaikan umat di bulan Ramadan ini harus kita lakukan dengan ikhlas. Kalaupun seandainya kita tidak bisa sholat berjamaah tarawih setiap malam di masjid karena ada larangan, maka bisa melaksanakannya dengan ikhlas di rumah dengan keluarga. Barangkali ini adalah sesuatu yang mungkin lebih baik bagi beberapa orang. Untuk umat ini, suatu umat yang diharapkan jauh lebih komitmen menghadapi dalam kondisi darurat. Ini yang pertama, mengikhlaskan niat untuk menghadapi Ramadan dalam beramal kita, di dalam puasa kita, di dalam tilawatul Quran kita, nanti di dalam iktikaf kita, di dalam sedekah kita, semuanya kita canangkan keikhlasan niat ini. Yang kedua, azam dan persiapan untuk berpuasa dan mengoptimalkan Ramadan untuk beribadah. Jadi berazam. Sejak sekarang kita sudah mulai memiliki niat yang kuat, tekad yang kokoh untuk
persiapan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Di mana ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan diantaranya adalah puasa itu sendiri sebagai hal yang utama, kemudian tilawatul Quran, kemudian bersedekah, kemudian sholat tarawih, kemudian iktikaf, kemudian menanti Lailatul Qadar, dan banyak lagi amalan-amalan yang harus kita lakukan. Dan ini harus diprogramkan, direncanakan secara baik. Apalagi ketika kondisi kita berada di rumah bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, boleh jadi bersama menantu dan cucu, kita wajib untuk mengokohkan tarbiyah Islamiyah dalam keluarga. Ini yang kedua, azam yang kuat. Jadi sudah merencanakan program-program untuk melaksanakan ibadah di rumah secara dengan berkeluarga dengan keluarga. Yang ketiga, merencanakan tujuan tertentu untuk menunaikan amalan-amalan utama dan menjauhkan hal-hal yang buruk. Memang keistimewaan daripada bulan Ramadan sekarang ini adalah bahwa umat Islam insya Allah jauh lebih baik karena tidak ada maksiat. Kemaksiatan-kemaksiatan banyak yang ditutup. Hotel-hotel, tempat-tempat hiburan yang membuat orang lalai dari Allah itu banyak yang ditutup. Ini adalah satu kondisi yang sangat mendukung agar umat Islam ibadahnya lebih kokoh pada bulan Ramadan ini. Maka harus direncanakan amalan-amalan utamanya, baik puasanya, berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran bersama keluarga, apakah 3 hari sekali khatam Quran, apakah 10 hari khatam Quran, ataupun paling tidak itu 1 bulan khatam Quran sekali. Ini program-program unggulan, rencana sedekahnya, di mana karena kita tidak bisa berjamaah tarawih secara besar, sehingga ada kekurangan pahala, maka kita perlu untuk mengimbanginya dengan ibadah lain, ibadah-ibadah kesunahan yang lain, yaitu diantaranya adalah bagaimana kita memperkuat sedekah online, bagaimana kita memperbanyak wakaf, memperbanyak untuk tabarruk. Ya, kalau seandainya ada saudara-saudara kita, baik itu di lingkungan kerja kita yang mereka ini sangat kekurangan, bagaimana kita siapkan untuk berbuka puasa mereka dan seterusnya. Yang penting kekurangan-kekurangan yang tidak maksimal ada pada bulan Ramadan tahun ini, diantaranya kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah dengan meriah, kita tidak bisa takbir ataupun membaca doa bersama-sama secara besar, yang tidak bisa kita lakukan karena ada hal-hal yang dilarang karena demi keselamatan dan kesehatan umat, maka harus diimbangi dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini program utamanya. Apakah merencanakan setiap hari untuk bersedekah di masjid, bersedekah untuk ini, itu program harian, perencanaan itu sudah harus direncanakan. Khatam Qur'annya mau berapa kali, kemudian untuk menanti Lailatul Qadarnya itu setiap malamnya dari jam berapa, itu sudah harus direncanakan secara baik. Yang keempat, selain kita merencanakan tujuan-tujuan tertentu tadi seperti khatam Quran 3 kali dalam bulan Ramadan atau minimal sekali, sedekah minimal bagaimana bisa menghabiskan sedekah untuk bulan Ramadan tahun ini karena ada hal-hal yang kurang, tidak bisa sholat Id bersama dan sebagainya, maka harus kita imbangi dengan ibadah-ibadah ya sedekah tadi. Kemudian yang berikutnya adalah
program harian. Program harian ini sejak mulai dari kita bangun tidur sebelum kita sahur, ya, sampai kepada berbuka dan sampai malam harinya, itu sudah harus direncanakan dengan baik. Sebab kalau tidak, kita ini bisa diprogram oleh setan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita isi waktu kita dengan penuh kegiatan, apalagi di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa saja kita diwajibkan menggunakan waktu kita secara ketat, apalagi di bulan Ramadan yang mana bulan yang sangat mahal, bulan yang istimewa. Bulan yang diharapkan awwaluhu rahmah, awalnya adalah satu rahmat, wa awsatu maghfirah, pertengahannya diharapkan kita bisa menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhiru itqum minan nar, di akhir Ramadan kita diharapkan menjadi orang-orang yang terlepas dari siksa neraka. Itu beberapa persiapan yang penting yang harus kita canangkan sebelum menghadapi Ramadan ini. Pertama, ikhlas niat dalam segala halnya, kemudian berazam dan memiliki persiapan untuk berpuasa dengan baik dan mengoptimalkan ibadah di Ramadan. Kemudian merencanakan tujuan-tujuan tertentu yang besar, baik itu dari khataman Qur'annya, dari sedekahnya, dari bagaimana menunggu Lailatul Qadarnya, kemudian membuat program harian. Sejak bagaimana kita sebelum sahur, apa yang dilakukan, yaitu memperbanyak istighfar, kemudian kita sahur dan kita mengakhirkan sahur, kemudian setelah itu sholat berjamaah subuh, kemudian setelah itu tilawatul Quran atau zikir pagi, dan kemudian siang sedikit kita sholat duha, terus sampai malam hari, yaitu tarawih setelah sholat isya. Setelah tarawih bagaimana kita memaksimalkan untuk tilawah, dan setelah itu kita berusaha untuk bagaimana mengisi hari-harinya ini dengan zikir, doa, istighfar, dan berpuasa, tilawatul Quran, sehingga maksimal dalam Ramadan yang akan datang ini kita menggapai rahmat Allah SWT, kita mampu untuk mendapatkan ampunan, juga kita insya Allah dijadikan ahli-ahli surga yang betul-betul dilepaskan dari siksa api neraka. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, sekedar mengingatkan diri saya, diri kita semuanya untuk persiapan menghadapi Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.